Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Jejak Sunnah, channel yang membagikan video ceramah-ceramah Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhahullah Ta'ala. Di video kajian kali ini bertema penyakit ujub, bahaya, dan solusinya. Di sini suara moderator Ana gantikan dengan suara Ana sendiri. Langsung saja kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Amal-amal saleh, ibadah yang dapat kita lakukan pada hakikatnya adalah karena karunia Allah dan rahmatnya untuk kita. Kita berdoa memohon kepada Allah agar menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Tatkala kita terjebak dalam kemaksiatan, maka syaitan tidak akan berhenti mendorong kita, bahkan menarik kita. Ada yang mendorong, ada yang menarik agar kita terjebak dalam perangkap syaitan untuk berbuat kemaksiatan dengan meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Kemudian sebagian kita sadar, bertobat kepada Allah, memohon ampunan. Dia menjadi lebih baik. Dosa-dosa yang biasa dia lakukan, dia tinggalkan. Ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban yang dulu dia tinggalkan, sekarang dia kerjakan. Tapi apakah kemudian syaitan berhenti menggoda manusia? Tidak. Syaitan tidak pernah berhenti. Dan dia tidak pernah putus asa. Nggak ada kata pesimis dalam kamus syaitan. Dia nggak pernah tidur siang. Dia terus berusaha dan berupaya untuk menyesatkan manusia dengan segala cara. Apabila orang ini adalah orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentunya syaitan memiliki strategi lain. Bagaimana supaya amalan orang ini tidak diterima? Kalau dulu bagaimana orang itu tidak beramal? Bagaimana dia tidak sholat? Bagaimana dia tidak membaca Al-Quran? Bagaimana dia tidak berpuasa? Tatkala orang ini sholat, tatkala orang ini puasa, tatkala orang ini berangkat umroh, tatkala orang ini berangkat haji, tatkala orang ini hafal Al-Quran, maka syaitan punya strategi lain. Bagaimana supaya orang ini tetap beramal tapi tidak diterima amalan? Ini adalah kerugian besar. Bagaimana sebagian kita merasa sudah soleh, merasa sudah banyak amalannya, tapi ternyata kala dia dibangkitkan pada hari kiamat, gugur semua amalan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama, syuhun muta'. Syuh. Kekikiran yang dibarengi ambisi. Yang ditaati. Kita semua punya kecintaan kepada harta. Kita semua memiliki kecondongan kepada dunia.
Tapi kita diperintahkan untuk memerangi. Sehingga orang dipaksa untuk bersedekah, mengeluarkan uangnya untuk berangkat umroh. Walaupun berat buat dia untuk membelanjakan uang yang dia hasilkan dengan penuh perjuangan. Kemudian dia berpikir uang itu akan hilang. Maka berapa banyak orang yang bakhil, orang yang kikir. Yang kemudian dia mentaati bisikan-bisikan jiwanya untuk tidak bersedekah, untuk tidak membantu orang lain. Ini membinasakan manusia. Karena pada hakikatnya harta yang dia milikin akan dia tinggalkan. Kok dia mau dibodoh-bodohin oleh bisikan-bisikan itu. Yang kedua, wahawan muttaba'. Nafsu yang diikuti. Keinginan yang selalu dituruti. Ingin ini, ingin ini, ingin ini. Kita tahu ya, kemauan dan keinginan itu tidak ada batasannya. Berbeda dengan kebutuhan. Tatkala kita membutuhkan sesuatu, maka satu saat kebutuhan itu akan terpenuhi. Tapi keinginan gak pernah terpenuhi. Akan ada kemauan yang baru, kemauan selanjutnya. Orang ingin handphone, iya, butuh. Ada yang butuh, ada yang ingin. Keinginan itu kalau diikutin setiap kali ada model baru keluar, dia akan ganti. Bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Tidak semua yang kita mau ya harus kita turutin. Kalau kita nurutin terus, maka kita akan diperbudak oleh keinginan itu. Kita akan marah tatkala yang kita inginkan kita tidak dapatkan. Kita akan berontak tatkala yang kita mauin tidak kita raih. Pokoknya yang pengen dia mau harus dia ikuti. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan pembahasan kita. I'jabul mar'i binafsihi. Kagumnya, takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya. Baik kepada fisiknya. Baik kepada usahanya. Baik kepada kecerdasannya. Baik kepada ilmunya. Baik kepada ketaatan dan kesolehannya. Dia kagum-kagum sama dirinya sendiri. Jadi para ulama ketika menyebutkan tentang ujub, mereka mengatakan ujub itu adalah perasaan kagum terhadap diri sendiri. Dan menganggap besar amalan-amalan yang dia lakukan. Dan dia bersandar kepada amalan-amalan dia. Menyematkannya kepada dirinya. Ini saya yang berusaha. Saya yang berupaya. Saya yang kerja keras. Ana. Dia lupa untuk menyematkan nikmat yang ada pada diri kepada Allah SWT. Walhasil kalau bicara ujub ini adalah perasaan bangga dan kagum yang berlebihan terhadap diri sendiri. Munculnya karena apa? Ya karena merasa dia memiliki kelebihan. Merasa dia memiliki keunggulan. Merasa dia telah melakukan sesuatu. Berbuat sesuatu. Dan lupa untuk menyandarkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang penyakit orang soleh. Kata beliau, la a'lamu fil musallina syai'an syarrun minal ujub. Aku tidak pernah mengetahui, aku tidak mengetahui pada orang-orang sholat
satu penyakit yang menimpa mereka. Yang lebih buruk daripada ujub. Ini orang sholat, ternyata dia masih mungkin terpapar virus yang membahayakan dia. Dia rajin sholat, dia bangun malam, dia di shaf pertama, dia selalu qobliyah dan ba'diyah. Kira-kira orang kayak gini akan digodain setan dari mana? Ujub. Bagaimana dibuat berbangga, kagum, takjub dengan dirinya. Saya ini orang yang gak pernah meninggalkan shaf pertama. Saya ini selalu menjaga rawatib. Saya, dan terus dia ulangi kata-kata saya. Di mana Allah Azza wa Jalla? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bainama rajulun yamshi fi hullatin, ketika ada seorang yang sedang berjalan menggunakan pakaian satu stel, tu'jibu nafsuhu, pakaian itu membuat dirinya takjub. Oh, emangnya nggak boleh pakai baju bagus? Boleh. Mau pakai mobil bagus? Boleh. Ada beda ya antara sombong sama ujub. Sombong itu biasanya akan merendahkan orang lain. Iya. Kata Nabi SAW, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan meremehkan orang. Adapun yang berkaitan dengan ujub ini cuma sama dirinya sendiri. Dia mungkin di rumahnya gak ada orang yang ngelihat. Itu perasaan di diri dia. Ini orang lagi pakai baju, bukan dia menyombongkan diri sama orang, tidak. Tu'jibu nafsuhu. Pakaian yang dia pakai membuat dirinya takjub. Murajjilun jummatahu, rambutnya ya, yang sudah disisir, yang panjang, yang membuat dirinya semakin tampan. Idza khasafallahu bihi, tahu-tahu Allah benamkan dia di bumi. Allah bukakan itu bumi, dia tenggelam di bumi. Fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Maka dia di sana menggerak-gerakkan kakinya, tangannya sampai hari kiamat. Apa sebabnya? Ujub. Kagum sama diri sendiri. Lupa kalau yang ngasih itu Allah. Yang ngasih itu baju, yang membuat engkau tampan, yang membuat dirimu pintar, yang membuat engkau sukses. Siapa? Usaha. Engkau mau mengatakan seperti Qarun, bagaimana tatkala dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia, untuk menolong orang lain dengan hartanya, untuk mencari akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini. Aku mendapatkan harta yang banyak ini. Oh, karena ilmu yang diberikan kepada aku. Nggak ada Allah yang dia sebutkan. Nggak ada. Dirinya. Usahanya. Ilmu pengetahuannya. Kecerdasannya. Ahibati fillah. Al-Qurtubi mengatakan tentang i'jabur rajul binafsi, tentang seorang yang kagum sama dirinya. Ini orang memperhatikan dirinya, memandang kepada dirinya dengan kacamata kesempurnaan. Dia melihat dirinya sempurna. Dan dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia.
Dia memandang dirinya sempurna. Dia lupa bahwa nikmat itu dari Allah. Kalau ditambah lagi dia meremehkan orang lain, itu jadinya sombong. Kalau enggak, ya sekedar ujub saja. Ahibati fillah. Kenapa setiap selesai sholat kita itu istighfar ya? Istighfar kita selesai sholat. Kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Loh, kamu habis ngapain kok minta ampun? Emangnya kamu habis berbuat dosa? Enggak. Habis sholat. Habis melaksanakan rukun Islam. Habis menjalankan ibadah yang dicintain Allah. Engkau istighfar. Ya. Agar engkau gak ujub. Sampai sholatmu itu. Kalau bukan karena bantuan Allah gak akan selesai. Dan ada banyak kekurangan di dirimu. Dalam pelaksanaan itu sholat. Orang ini padahal punya dosa. Punya banyak kekurangan. Tapi masih aja banyak yang terserang penyakit ujub. Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman meriwayatkan hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau lam takunu tudznibun." Kalau kalian tidak berbuat dosa, khasyitu alaikum ma huwa akbar. Aku khawatir kalian ditimpa oleh penyakit yang lebih besar dari dosa tadi. Apa penyakit itu? Al-ujba. Al-ujba. Ujub. Lawang orang berbuat dosa aja ujub. Gimana kalau dia nggak punya dosa? Bayangin, kalau kita nggak berbuat dosa, kira akan seperti apa kira-kira coba? Ahibati fillah. Para ulama menjelaskan bahwa seringkali riya itu disandingkan dengan ujub. Riya itu pamer, berharap pujian dan sanjungan dari orang dengan amalannya, disandingkan sama ujub. Tadi berbangga dengan diri sendiri, kagum sama dirinya. Maka disebutkan bahwasanya riya itu babnya bab al-isyrak, yaitu menyekutukan dengan hamba, dengan makhluk. Dia sholat yang seharusnya untuk Allah, ternyata dia melakukan itu dalam rangka pamer kepada manusia, kepada makhluk. Adapun ujub itu menyekutukan sama dirinya. Bukan sama orang, tapi sama diri. Dan ini kondisi orang yang sombong. Orang yang melakukan riya, maka dia tidak menjalankan dengan baik ikrar dan pernyataan dia dalam setiap rakaat sholatnya. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Masya Allah jemaah. Hanya kepadamu kami beribadah. Loh, betul kepada Allah aja. Tapi kenapa engkau minta kepada manusia sanjungan dan pujian? Itu kondisi orang yang riya. Dan orang yang takjub sama dirinya, yang kagum sama dirinya, maka dia tidak mewujudkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Orang yang mengatakan hanya kepadamu kami minta pertolongan, gimana dia mau ujub? Bukankah dengan ucapan wa iyyaka nasta'in
Dia sedang berlepas diri dari kemampuannya, dari kebisaannya. Dia sedang menyatakan bahwa aku membutuhkan pertolongan. Aku nggak bisa menjalani ini sendiri. Maka orang yang benar-benar mewujudkan ikrar dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia akan selamat dari riya dan ujub. Ahibati fillah, ujub ini perbuatan yang tercela dan dapat menggugurkan amalan manusia. Di surat At-Taubah ayat 25, Allah menceritakan tentang perang Hunain. Ketika para sahabat melakukan penaklukan kota Mekah bersama Nabi alaihissalatu wassalam 10.000 umat Islam. Itu jumlah terbesar pada saat itu yang pernah dibawa Nabi alaihissalatu wassalam dalam peperangan. Selesai penaklukan kota Mekah, tambah lagi 2.000. Jadi 12.000 orang. Banyak jumlahnya. Berangkatlah mereka ke Hunain untuk menghadapi kaum Hawazin yang sudah bersiap sedia untuk menyerang umat Islam. Dalam perjalanan ada yang terkena ujub. Nggak semuanya. Di situ ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Nggak semuanya kena penyakit ujub ini. Tapi ada yang terkena. Ada yang mengatakan, oh nggak mungkin kita kalah hari ini. Jumlah kita banyak. Itu ujub. Apa kata Allah? Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dan bercerai-berai. Allahu Akbar jemaah. Nah, Yaum Hunain Allah sebutkan. Allah telah menolong kalian di peristiwa-peristiwa di tempat-tempat yang banyak sekali. Siapa yang nolong? Allah. Perang Badar kalian menang, tuh Allah yang memenangkan. Perang apa lagi? Banu Qainuqa, Banu Nadir. Perang Khandaq, tuh Allah yang memenangkan. Perang Bani Quraidah, Allah yang memenangkan. Perang Khaybar, Allah yang memenangkan. Kok kemudian kalian takjub sama jumlah kalian? Maka Allah ingatkan. Perang Badar jumlah kalian dikit. 300 orang menang. Perang Hunain ini jemaah 12.000 orang. Ketika mereka sampai di pagi hari di lembah, itu musuh sudah bersembunyi. Ketika umat Islam masuk ke lembah itu dilemparin dengan panah jemaah. Itu kabur pasukan. Lari. Kecuali Nabi alaihissalam dengan beberapa sahabat. Allah sebutkan di sini. In a'jabatkum kathratukum. Kalian takjub sama jumlah kalian. Gak berguna tuh jumlah yang banyak. Bumi yang luas jadi sempit buat kalian. Kalian kabur terbit-bit. Maka gak boleh kita ujub. Apapun yang kau miliki. Gak boleh kau ujub. Itu Allah ambil habis.
Ahibati fillah, di perang Banu Nadir ya, umat Islam itu di tahun keempat Hijriah, umat Islam mengepung bentengnya orang-orang Yahudi. Nanti bisa dibaca ceritanya di awal surat Al-Hasyr. Itu bagaimana orang Yahudi berbangga diri, yakin mereka nggak akan terkalahkan. Mereka punya benteng adalah benteng yang paling kokoh. Ternyata, dan umat Islam pun ketika melihat mereka, wah berat. Tapi ternyata tuh orang-orang Yahudi akhirnya menyerah, jemaah, merusak benteng mereka sendiri. Dan ahibati fillah, kadangkala orang itu ujub dengan kesalahan. Artinya perbuatannya salah, amalannya nggak benar, tapi ujub juga. Seperti Allah ceritakan di surat Al-Kahfi ayat 104. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, mungkin dibaca 103 juga ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Lihat, ini orang salah ujub lagi. Boleh jadi perbuatannya nggak benar. Yang benar aja kalau ujub itu akan ditolak. Bagaimana dengan yang salah ujub? Oh, kami berbuat ini, kami. Apa tanda orang ujub sekarang? Mengetahui tanda ini penting buat kita agar kita bisa mengecek apakah kita ujub atau tidak. Kadangkala anak itu, kalau anak sakit ya, anak kepingin tahu sakitnya apa sih? Kita cari di internet ya. Kita lihat tanda-tandanya, oh dia lemas atau dia muntah-muntah umpamanya. Supaya kita tahu ini kena penyakit apa. Sehingga kalau kita udah tahu penyakitnya, insya Allah ngobatinya akan lebih mudah. Nih, Al-Hilali, dia dalam salah satu risalahnya menyebutkan fenomena ujub ini dan beberapa indikator darinya. Yang pertama, kasratul hadits anin nafas. Orang ini banyak menceritakan tentang dirinya. Saya, ana, aku. Oh, pokoknya ceritanya tentang diri. Sering kali dia ngomongin tentang diri. Mengomongkan tentang dirinya yang untuk dibanggakan. Tapi ada orang cerita tentang dirinya, aku dulu banyak dosa ya Allah, mudah-mudahan diampuni sama Allah. Dia cerita tentang mobilnya, rumahnya, usahanya, ilmunya. Yang kedua, dia meminta jabatan. Meminta satu kedudukan. Menawarkan diri ke sana. Emangnya nggak boleh? Boleh. Boleh aja. Ketika memang engkau berkompeten di sana dan engkau dibutuhkan. Tapi kadang-kadang ini enggak. Orang ini nawarkan diri. Karena dia merasa, oh dia punya skill di sana. Gitu. Baik. Tidak selalu orang yang menawarkan diri ujub. Enggak. Tapi kita perlu melihat. Kalau anak seperti itu kira-kira anak ini ujub sama diri anak. Anak merasa yang terbaik di antara mereka semua.
Nabi Yusuf menawarkan diri. Ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku pejabat yang ngurusin hasil-hasil bumi. Karena beliau mampu untuk melakukan itu. Kemudian orang yang ujub ini biasanya sulit untuk mendengarkan dari orang lain. Sulit untuk dikasih nasihat. Sulit untuk dikasih masukan. Kalau engkau seorang pemimpin di sebuah lembaga, di sebuah perusahaan, biasanya kan ada masukan dari anak buah, ya. Kemudian ada masukan dari junior. Bagaimana sikapmu pada waktu itu? Ketika engkau nggak mau dengar dari orang lain, nasihat juga nggak mau. Oh, ini biasanya ya engkau terserang penyakit ujub. Tandanya juga merendahkan orang lain. Tadi orang ini nggak mau menerima karena dia merasa dirinya sempurna. Ide dia adalah ide yang paling cemerlang, yang akan mengantarkan kepada kegemilangan. Adapun orang-orang, aduh apalah, nggak ngerti apa-apa orang itu. Kemudian orang yang ujub ini biasanya suka mengungkit pemberian. Aku pernah ngasih, membantu ini itu. Hati-hati loh. Belum tentu diterima yang kau kasih. Belum tentu. Kadang-kadang orang ini udah ngasih dikit, ujub lagi. Kemudian sering mimpi di siang bolong. Karena dia membanggakan dirinya. Mimpi di siang bolong dengan menunjukkan dia adalah orang yang terkenal, yang populer. Yaitu beberapa indikator orang itu ujub. Sulit bergaul sama orang juga kadang-kadang. Karena dia merasa aku lebih tinggi dari engkau gitu. Engkau tuh siapa? Aku nih ustaz. Aku punya masa. Lupa kalau dia pendosa. Pendosa. Engkau sama loh sama semua orang itu tercipta dari tanah. Dan engkau sama-sama berbuat dosa. Cuma Allah menutupi dosamu. Maka kadang-kadang orang yang menyebabkan tadi ada ujub di dirinya, akhirnya dia mudah meremehkan orang lain, memaki orang lain, memperolok-olok orang lain, karena dia merasa aku lebih dari engkau. Nah, kalau sudah lebih dari engkau, itu nanti jadinya sombong. Tapi kalau sekedar dia ujub sama dirinya, berbangga dengan dirinya, maka ini ujub. Cara mengobatin. Nah, kita sudah berada di penghujung acara nih. Bagaimana setelah kita tahu bahwa diri kita terpapar itu penyakit. Ini penyakit hati, tapi biasanya nampak nanti di lisan. Ngomongnya orang itu akan kelihatan. Kayaknya orang ini ujub. Kita pun juga bisa mengecek diri kita. Kenapa? Karena lisan ini gayungnya hati. Jadi apa yang di hati diambil sama lisan kemudian dikeluarkan. Cara ngobatin yang pertama adalah dengan ilmu. Yang mendalam. Dengan ilmu yang mendalam. Yang dibalut keyakinan, yang tidak ada keraguan sedikit pun bahwa manusia, engkau manusia, sama, aku manusia, bahwa saya manusia, dan amal perbuatan yang dia lakukan, amal soleh yang bisa dia kerjakan, sifat-sifat yang ada pada dirinya. Dia dermawan, dia baik. Dia banyak membantu orang lain. Ingat ya,
amalan dan sifat yang ada, karakter yang ada pada diri dia. Orangnya lembut. Semua itu dari Allah. Engkau harus tahu. Aku juga harus tahu. Kita semua harus tahu. Dengan sebuah ilmu tadi yang mendalam, dengan keyakinan yang tidak ada keraguan bahwa aku dan amal soleh yang bisa aku kerjakan, serta sifat-sifat mulia yang ada pada diriku, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya dari Allah. Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tanpa kita berhak untuk mendapatkan. Ingat, tanpa kita berhak untuk mendapatkan. Apa kelebihanmu dari fulan? Sama-sama Allah yang kasih kok. Allah berbuat baik kepadamu. Ketika Allah menjadikan engkau seorang ustadz, ketika Allah menjadikan engkau seorang pejabat, ketika Allah menjadikan orang seorang imam, engkau seorang yang soleh, engkau gak berhak mendapatkannya. Allah yang ngasih. Beda kalau orang merasa, oh saya memang pantas mendapatkannya. Ini nanti ujub lagi. Enggak. Engkau harus tahu enggak. Aku gak berhak mendapatkan. Allah yang kasih sama aku. Kemudian kita perlu mengkaji apa yang ada di dalam kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan motivasi, dan di situ ada ancaman-ancaman agar ketika engkau beramal, engkau berharap pahala dari Allah. Engkau nggak butuh ucapan terima kasih dari manusia, enggak. Engkau nggak butuh sanjungan dari mereka, enggak. Engkau lihat, amalan kalau kita minta sanjungan dari manusia habis gugur. Tadi kita tahu ayat tentang Hunain. Aduh, kita jadi takut. Sehingga orang menyandarkan kesuksesannya kepada Allah. Karena Allah bisa mengambil kesuksesanmu hari ini. Usaha. Mamanya orang ini, oh ana merintis usaha ini Ustaz sejak umur 25 tahun. Masya Allah. Sekarang umurmu 50. Separuh umurmu. Iya Ustaz. Saya seorang pekerja keras. Saya tidak kenal capek dan lelah. Saya. 25 tahun kau berusaha. Bisakah Allah mengambil kesuksesanmu dalam 1 detik? Mungkin. Mau ngomong apa? Mungkin atau tidak? Bisa apa nggak bisa? Sangat bisa. Ketika Allah kirimkan tsunami, antum lihat yang dibangun oleh manusia puluhan tahun. Mobil yang dibeli dengan menabung bertahun-tahun hanyut. Manusianya mati. Meninggalkan semua kesuksesan dia. Kemudian ketika engkau tahu itu, engkau tahu semuanya dari Allah, engkau tahu dia segala usahamu itu, kalau Allah mau ambil, Allah ambil. Sehingga engkau bergembira itu bukan dengan kesuksesan. Bergembira bukan dengan usaha. Tapi engkau bergembira karena mendapatkan nikmat Allah. Engkau akan mengatakan seperti Nabi Sulaiman ketika berkata, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Agar menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Makanya Nabi Sulaiman ketika mendapatkan nikmat, jangan ditanya ya, nggak ada kerajaan yang seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Tidak akan pernah ada lagi. Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi orang ketika punya ilmu dan dia tahu semuanya dari Allah, semuanya adalah nikmat yang Allah berikan, dan dia tahu dengan ancaman-ancaman buat orang yang ujub, maka dia akan menyandarkan nikmat itu. Alhamdulillah. Kemudian orang yang seperti ini akan malu sama Allah karena dosa-dosa dia, karena kurangnya kesempurnaan dia dalam beramal, sehingga dia takut amalannya tidak diterima. Tidak menyebabkan dia ujub. Dia tahu semuanya dari Allah, dia tahu dengan ancaman-ancaman buat orang-orang yang ujub. Dia tahu semuanya, kalau Allah mau ambil, Allah ambil. Oke, dia memang punya amal soleh, tapi dia tahu ini dari Allah dan aku punya banyak kekurangan. Maka yang ada bukan ujub, yang ada takut tidak diterima dan berharap diterima. Apa kata Allah di surat Al-Mu'minun ayat 60? Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Subhanallah jemaah. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat yang baru saja kita dengar. Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Itu orang yang berbuat, yang melakukan satu perbuatan. Mereka memberikan apa yang mereka berikan. Lalu hati mereka takut. Hati mereka takut, bergetar, cemas. Ahuwa alladhi yazni. Apakah maksudnya dengan ayat ini adalah orang yang berzina? Wa yashrabul khamr. Orang yang minum khamr. Wa yasrik, dan mencuri. Apa kata Nabi SAW? La yabnata siddiq. Enggak, wahai putrinya Siddiq, enggak. Walakinnahu rajulun. Tapi yang dimaksud dengan ayat tadi itu adalah seorang laki-laki. Adalah seorang manusia. Yasum wa yusalli wa yatasaddaq. Dia adalah orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin bersedekah. Wa yakhafu an la yuqbala min. Dan dia takut tidak diterima. Takut tidak diterima. Jadi subhanallah, kalau kita melihat para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, adakah di antara mereka yang kemudian berbangga diri dengan amalannya? Yang ada mereka semakin takut. Doanya terus memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar mengeluarkan lidahnya mengatakan, hadzal ladzi awradanil maward. Ini yang mengatakan aku kepada kebinasaan. Takut dia. Doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Itu doanya Abu Bakar. Takut tidak diterima. Dan bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim, beliau membangun Ka'bah. Apakah dengan beliau membangun Ka'bah membanggakan diri? Ini hasilku, ini pembangunanku. Beliau berdoa mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, Rabbana taqabbal minna, terimalah dari kami ya Allah. Terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar
dan Maha mengetahui. Subhanallah. Baik. Allah mendengar doa mereka. Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikan kami kedua orang muslim kepadamu. Berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan dari keturunan kami jadikan mereka umat Islam yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana. Dan tunjukkan kepada kami tata cara ibadah kami. Wa tub alaina. Ya Allah, berikan taubatmu kepada kami ya Allah. Dan terimalah taubat kami kepadamu ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat, maha memberikan taubat, dan maha pengasih. Itu siapa? Nabi Ibrahim. Ahibati fillah, ketahuilah, kalau bukan karena Allah, karena karunia dan rahmatnya, kita nggak akan jadi orang baik. Apa kata Allah di surat An-Nur ayat 21? Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu Akbar jemaah. Nih, yang selamat dari dosa, yang jauh dari kemungkaran, yang jadi orang soleh sekarang yang taat beragama, yang katanya hijrah dan istiqamah. Ingat, semua itu karena karunia Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, tidak ada satu pun di antara kalian yang selamat dari dosa. Nggak ada. Selama-lama. Terus, walakin Allah yuzakki man yasha. Allah yang menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi ketika Allah menghendaki engkau suci, bersyukurlah kepada Allah. Terima kasih sama Allah. Bukan berbangga dengan dirimu. Kemudian di surat An-Nisa ayat 83. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimah وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya.
Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Tuh lihat. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, kita jadi pengikut setan. Followernya setan. Terus kita yang bisa taat gini, karena Allah. Cuma kadang-kala manusia merasa, oh enggak, aku berusaha, aku berupaya. Iya, engkau berusaha, engkau berupaya. Tapi Allah yang kasih sama engkau. Engkau bisa berupaya siapa? Yang memudahkan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau takut amalanmu terkena ujub, maka perhatikan, engkau mencari keridhaan siapa? Pahala apa yang engkau kejar? Hukuman apa yang engkau takuti? Kesembuhan apa yang kau syukuri? Bala apa yang kau ingat? Kalau engkau memikirkan salah satu dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka amalanmu akan terasa kecil. Kau gak akan ujub. Engkau lihat nikmat yang Allah berikan kepadamu. Udah engkau syukuri. Engkau dikasih tubuh, mata, telinga, hidung, mulut, jantung, hati, tangan, kaki. Engkau dikasih siapa itu semua? Engkau lihat dari balak-balak, engkau diselamatkan. Dan katakan engkau melihat ada banyak petaka-petaka. Dan engkau selamat. Ayolah. Jangan merasa amalanmu itu udah sangat hebat. Maka ahibati fillah, selalu ingat dengan nikmat Allah, dengan rahmat dan karunia-Nya, itu membuat orang tidak ujub. Mengingat dosa-dosa yang dilakukan, jangan fokus dengan ketaatanmu. Ingat engkau pendosa, yakin engkau pendosa. Aku juga pendosa. Kita semua pendosa. Yakin ya. Kullu bani Adam khata. Sehingga ketika orang ingat dengan nikmat-nikmat Allah, lalu dia ingat dengan dosa-dosa dia yang lakukan, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Dan dia akan takut nikmat itu diambil sama Allah Azza wa Jalla. Dan engkau lihatlah kepada orang-orang fasik, orang-orang kafir yang dicabut nikmat iman dari mereka, nikmat ketaatan dari mereka. Kemudian engkau lihat kepada orang-orang yang terkena musibah, kecelakaan, yang akhirnya dia kehilangan kedua kakinya, kedua matanya, yang akhirnya hidup cacat. Maka engkau akan bersyukur kepada Allah dan tidak akan ujub. Dan bagaimana nikmat yang Allah berikan bisa kita gunakan dalam ketaatan. Bagaimana kecerdasanmu, kehebatanmu, keterampilanmu, keahlianmu digunakan dalam rangka mencari keridhaan Allah, memberikan manfaat kepada manusia. Dan udah gak usah sibuk sama omongan orang. Gak usah. Ada orang yang memujimu, alhamdulillah. Ada orang mencelamu, gak ada urusan. Karena engkau berbuat untuk Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua penyakit hati, penyakit jiwa. Yang salah satunya adalah al-ujub. Mungkin kita masuk ke sesi yang tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillah telah kita simak bersama penyampaian materi kajian hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kaum muslimin selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz izin bertanya, perbedaan antara riya, ujub dan sombong Ustadz, jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, iya tadi sebenarnya udah disinggung. Kalau perbedaan ujub dengan sombong, sebenarnya landasannya sama, yaitu berbangga diri. Dia kagum sama dirinya, baik dengan amalannya, atau dengan fisiknya, atau dengan hartanya. Itu ujub dengan dirinya. Kalau ditambah meremehkan orang, namanya sombong. Karena ada orang ujub ini sama dirinya aja dia. Nggak ada, dia nggak meremehkan orang, tapi dia merasa besar. Jadi orang kalau dalam kotak terus itu, dia merasa besar, besar, besar. Seperti katak dalam tempurung. Nah itu ujub. Dia merasa suaranya menggema. Padahal nggak ada yang dengar sebenarnya. Kalau ditambah lagi dia meremehkan orang, maka di situ namanya sombong. Kalau ditambah lagi ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, itu namanya riya. Semoga jelas di sini. Jadi orang riya itu tentunya dia beramal, dia bangga sama amalannya, atau boleh jadi dia nggak bangga sama amalannya karena dia memang pura-pura beramal, tapi dia hanya berharap pujian dan sanjungan dari orang. Seperti orang-orang munafik. Yura'unan nas. Sholatnya udah nggak benar, riya lagi. Na'udzubillah. Ya, itu mungkin perbedaan antara tiga amalan ini yang semuanya adalah berkaitan dengan penyakit hati. Ujub itu sebagai awal mula dari orang berbangga sama dirinya. Dia kagum dengan pencapaian-pencapaian dia dan tidak menisbatannya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kalau ditambah adanya meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, namanya sombong. Kalau ditambah lagi ada yang namanya ingin dipuji dan disanjung sama orang lain. Walaupun sekali lagi, kalau ingin dipuji dan disanjung itu nggak harus ujub dulu dia. Boleh jadi dia memang beramal itu ingin disanjung sama orang. Dari awal udah nggak benar niatnya. Gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Yang terakhir Ustadz, ketika kita dalam kantor, kita melakukan suatu kegiatan. Ketika kita punya ide, kita sampaikan ke rekan-rekan kita. Sebelum keputusan itu, kita menunggu ide dari rekan-rekan kita. Supaya ide kita itu tidak termasuk dalam kondisi kita ujub. Walaupun kita kadang-kadang niatnya itu sudah niat, semoga ada masukan dari rekan-rekan kita. Supaya kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, ketika kegiatan itu sudah berjalan, terus mungkin ada beberapa rekan yang bilang selamat ya, bagus ya untuk kegiatannya. Terus kadang-kadang kita isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus dari teman bertanya, kok ngomong seperti itu? Itu apakah kita sebaiknya ada doa lain atau seperti apa Ustadz ketika kita sedang dipuji dengan kegiatan yang kita lakukan agar tidak terjadi ujub dengan kegiatan kita? Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, di sini pentingnya kita mengingat bahwa semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Engkau punya ide yang bagus, Allah yang membukakannya untukmu. Kegiatan itu bisa sukses, Allah yang memudahkannya. Jadi supaya kita nggak ujub, katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Katakan hadza min fadli rabbi. Jadi bagaimana mengkondisikan hati bahwa ide ini adalah karunia Allah. Bukan aku, bukan saya. Sehingga ketika sukses pun katakan, oh Masya Allah sukses ya. Alhamdulillah semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus kita menggantungkan semua kesuksesan kita, kebaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itu insya Allah akan hilang itu ujub. Tapi kalau kita sudah merasa, oh iya itu pendapatku, itu aku, sudah. Maka jangan katakan aku, tapi katakan alhamdulillah Allah yang memudahkan buat kita. Kalau bukan karena Allah tadi, nggak ada satupun di antara kita yang sukses dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun yang bersih dari dosa dalam kehidupan ini. Maka banyak-banyak berdoa agar Allah menguatkan keimanan kita.
agar kita menjadi orang yang tawakal kepada Allah, yang tahu, sadar diri bahwa semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah selesai sudah video kajian ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi bisa kita amalkan dan selalu minta pertolongan Allah agar terus istiqomah untuk mengamalkannya. Bantu like dan share agar video ini bermanfaat untuk saudara kita yang lainnya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.